nikmat hidayah maupun taufiknya. Alhamdulillah ini Pak, pada hari ini, pada malam yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam, malam Jumat ini Pak ya. Malam Sayyidul Ayyam ini, Jumat ini merupakan rajanya para hari. Malam Jumat ini malam yang telah banyak kita dengar dari para alimul ulama kita, malam yang bisa merubah suatu ketentuan takdir. Dengan apa? Doa. Doa yang kita tahu sebagai senjata kita selaku umat muslimin wal muslimat. Doa. Salawat seiring salam tak lupa pula marilah kita curah agungkan kepada penghulu kita, kepada habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya yang suci, hingga kepada para sahabatnya yang setia, dan kepada kita juga selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insya Allah tidak banyak yang kita kaji, hanya satu bab ini Pak, satu bab, tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk bekal kita, mempersiapkan mental serta ilmu pengetahuan kita untuk menyambut yang namanya bulan Ramadan. Di satu sisi masih dengan bulan Sya'ban ini Pak, hari ini masih dengan bulan Sya'ban. Amun cek jelma bareto yang karena bulan Rowah deh, Rowah, bulan Rowah atau bulan Sya'ban, sehingga ayah hiji keterangan ya campur bae yang ngucap nanya, ayah Banten ayah Serangnya, nah ayah Lampung nah bisa oke ya bahasa Lampung ya, menggala. Amun cek jelma baretok ya saha jelma nu osok ngalapatkeun hiji doa. Barang siapa yang suka mendawamkan satu doa yang sudah telah dijalankan dengan para alimil ulama kita yang terdahulu, amun cek bareto masuk ayah bocah eta nusuk selawatan bah. Aya tadi dia bocah selawatan, osok ente. Tah selawatannya kudu didawamkeun kieu dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dari keterangan para alimil ulama, rajin orang
ngadawangkeun hiji sholawat doang kitu ya Rabbi bi Mustafa urang dengan kedatangannya yang namanya bulan Rajab, bulan Sya'ban hingga bulan Ramadan, maka kita sangat disunahkan memperbanyak. Jadi hiji bulan-bulan nu dimulia memang aya hiji amalan nu kudu dikuatkeun ya Pak. Dari bulan-bulan Rajab sehingga sampai sekarang bulan Sya'ban, ini bulan-bulan yang mulia mempunyai senjata doa secara masing-masing. Kalau memang bulan Rajab kemarin kita ada ulama yang mengatakan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah, maka yang diperbanyak sama kita Pak di bulan Rajab kemarin itu Pak, perbanyak yang namanya istighfar. 300 pintu pengampunan dibuka sama Allah, 300 pintu surga dibuka lebar-lebar, sedangkan pintu neraka mah ditutup. Nah, Masya Allah, ulama-ulama orang yang sangat luar biasa dengan karya-karya daripada kitab-kitabnya ini Pak. Terus ngomong-ngomong kita, dimomong, namanya ngomong-ngomong ya Pak ya, pelan tapi pasti. Yang selanjutnya bulan Sya'ban pun sama, di mana bulan Sya'ban kita punya Nabi, kita punya Rasul banyak melakukan amalan sunnah yang puasa ini Pak. Puasa Sya'ban, entah itu sehari ataupun 2 hari, yang ganjarannya itu sama. Lagi-lagi masalah tentang air minum yang ada di telaga Kausar. Luar biasa kalau kita berbicara masalah air telaga Kausar yang memang Allah akan kasih kepada kita selaku umatnya Nabi besar kita Muhammad SAW yang memang melaksanakan puasa sunnah atau yang memang menjalankan perkara-perkara sunnah di bulan 3 ini Pak. Bulan Rajab orang puasa, Sya'ban orang puasa, malamnya kita hidupkan dengan memperbanyak yang namanya istighfar dan baca Al-Quran. Bulan Sya'ban ini menjadi salah satu momen juga bulan yang Allah perintahkan kita untuk memperbanyak yang namanya baca sholawat. Sholawatnya apa? Atuh nu ngaranna sholawat mah pan loba, sholawat mah loba. Sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril ayat. Jadi perintahna innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kata penjelasan Bapak Muhammad Amin kemarin itu cakep. Gimana nggak cakep juga coba ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, kata Bapak Amin, pan Allahnya enggak sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan amalan-amalan haji, pan Allah nanti enggak haji. Ketika Allah memerintahkan kita untuk puasa, pan Allah nanti entah puasa. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah lebih dahulu Pak. Iya nu mahal dia, sangat-sangat mahal dia. Solawat, bayar solawat, Masya Allah, ganjaran luar biasa. Maka para alimin ulama nu kamari nu aya di Sukabumi eta aya mama ajengan manena boga hiji amalan nu ngaranna sholawat Jawahirus Saniyah. Itu kitab isina sholawat kabeh eta. Fadilahna luar biasa, fadilahna sangat-sangat luar biasa. Makanya cek urang tadi ya bulan kiwari mah amun keur di Sukabumi Masya Allah ya kumpul ya untuk melaksanakan sunnah, termasuk apa yang lagi kita lakukan pada malam ini. Salah satu yang harus kita persiapkan, nah yang pertama begini, kita kumpul yuk. Kita kumpul di sini memang Allah menurunkan yang namanya malaikat rahmat lagi kepengen berbagi nih Pak. Malaikat keliling-keliling ngegelati siapa wong sing lagi pada kumpul
kumpul komoman malam Jumat mah. Tapi kumpul bari kita introspeksi di diri. Kumpulnya kita bari kita mengagungkan nama Allah, nama nabi-nabi kita, para wali kita. Kumpulnya kita di sini banyak kita memperbanyak yang namanya baca doa. Bukannya kumpul laju kita apa itu namanya itu kalau yang suka dilakukan dengan ibu-ibu ngerumpi. Awas bulan Rajab Syaban jangan banyak melakukan perkara yang sia-sia. Seluruh amal ganjaran ibadah kita di bulan 3 mulia ini Pak dilipat gandakan. Ketika di bulan biasa ada seseorang pulan membaca yang namanya Al-Quran, satu huruf nadi bere jeung Gusti Allah 10 kebaikan. Ketika masuk bulan mulia ini Masya Allah diganjar sama Allah bisa berlipat-lipat. Tuh. Maka kalau di pondok pesantren ini Pak, yang namanya santri sudah masuk di bulan ini balap-balapan ngebanyak-banyakin khataman Al-Quran. Masya Allah santri nama nunggas puasa baik nyeleng bulan Ramadan Masya Allah dihatamkan itu Al-Quran, kumpul khataman. Nucena memang ayat tradisi nusifatna orang ziarah silaturahim kepada para alimil ulama kita, mau ulama yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Tapi pada hakikatnya yang namanya ulama ini Pak, wali ini Pak, yang wafat itu cuma jasad. Tapi keberkahannya, maunahnya sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Cuman seperti ini. Apapun bentuk suatu amalan kita memang disuruh fa'lam annahu, mengetahui dulu yang namanya ilmunya. Sholat atau harus tahu ilmunya. Begitupun nanti kita mau masuk yang namanya bulan puasa, harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya pan repot. Sebab puasa mah itu pan ada sesuatu perkara amun kata pikih mah, amun cepikih mah orang diwajibkan nyanyawan kumaha syarat sahna, kumaha yang bisa membatalkan, yang bisa memakruhkan. Tuh pan harus dipelajarin sama kita. Yang memakruhkan di bulan puasa yang sesuai dengan realita kehidupan aja Pak. Awas nih Pak, kalau kemarin kita pengajian mencoba untuk membahas yang namanya wudhu, kita pakai yang 6 sebab nanti di waktu-waktu zawal ini waktu-waktunya kita yang lagi berpuasa lagi diuji sama Allah. Serengenge ini lagi gua pun serengenge matahari zohor waktu zohor amun jarikeun makanya anak si lagu jerekang romama ngegapai serengenge rupanya menggapai matahari rupanya ku. Iya coba gapai kita pesen si lagu kita apa pun gapai serengenge. Wih atuh wong bingung apa ikut serengenge rupanya gapai matahari itu waktu zawal Pak. Jadi diusahakan ketika kita lagi berpuasa waktunya zuhur sama asar diusahakan kita pakai wudunya yang kemarin itu yang 6 perkara yang sunnah, tapi di situ perkara sunnah bisa menegat yang namanya kemakruhan seperti kayak kumur. Kalau nggak kumur wudunya sah nggak? Atuh sah. Jadi kumurnya kapan nanti kalau bulan puasa Ramadan? Atuh pan maghrib boleh? Atuh boleh. Udah selesai puasanya. Isya? Atuh boleh. Subuh? Atuh boleh. Begitupun diatur dengan tata cara kita mau bersih siwak atau yang namanya kita ini sikat gigi ini kan sunnah ini Pak. Sunnah, bahkan sunnah ini bisa menjadi perkara yang wajib ketika situasi kondisi tadi mendukung.
Lajupan bagi misalnya yang pekerja di kantor, masuknya siang, otomatis pan mandi lajupan jelma puasa manya sorangan hababna pan gitu. Tapi laju orang mah kadang-kadang saking orang tenyau akhirna sikat gigi mau boleh, cuman kita itu memang diusahakan kalau mau pakai odol pasta gigi eta diusahakan orang waktu-waktuna seencan serengenge eta ke atas subuh atau boleh. Saya masuk kerja ini jam 7. Gimana ini sikat gigi? Atau sikat gigi aja. Sikat gigi. Waktu-waktunya. Karena waktu-waktu yang dijelaskan itu ketika waktu johor itu kan memang lagi diuji-ujinya. Panasnya minta ampun. Sikat gigi seger. Aduh itu mah sama aja bohong itu. Ngambil wudhunya suwe maning kayak ini kok. Jadi bagaimana? Bahkan di dalam fikih ini Pak, kalau kita tahu ilmunya ini enak. Ketika ngambil wudhu bagaimana hukum orang yang mengambil air wudhu dibasuhnya 3 kali. Pan itu masuk dalam rukunnya itu namanya sunnah. 3 kali itu sunnah. Atau namanya bulan puasa saking aus dibasuh bukan 3 kali lebih. Saking enak memain banyu baik kayak ini johor banyu baik ini pain-pain nih kayak itu. Tuh. Nah setelah itu di bulan puasa ini amalannya nggak banyak. Doa yang sering kita pakai Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika atawa min sukhtika wan nar ya aziz ya ghafar ya karim ya satar ya rahim ya bar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Disuruh kita berbanyak baca yang namanya amalan doa ini. Kenapa? Jelas ada sebabnya ini Pak. Saking Allah ini sangat luar biasa sama kita ini Pak. Di dawam Allahumma innaka afuwun karim ini khawatir. Padahal manusia mah sudah diingatkan dari kemarin masuk bulan Rajab mau masuk bulan mulia. Yuk yang masih punya perkara kayak bocah Bang. Apa perkara kayak bocah masih menengan korbatur korodulur, masih punya penyakit yang sifatnya dendam, masih paleng baik, oras teguran, awas tuh Pak. Ini bulan Rajab, bulan Syaban ini benar-benar. Maka dulu itu sebenarnya kita sudah punya tradisi. Tradisi kita itu sebenarnya tujuannya ya tadi. Tradisi kita zaman dulu kan biasanya kalau mau masuk Ramadan ini Pak, kita disuruh keliling bawa rantang tuh, ngasih ke ibu tua, ngasih ke bapak tua lah, ngasih ke tempat saudara. Itu ada nggak dalilnya? Masya Allah, itu bukan seperti itu nanyanya. Ini perkara salah satu yang di situ ada makna sambung tali silaturahim, jaluk ampura, minta ampun kita sama yang misalnya sama orang tua, sama mertua, sama seluruhnya. Yang tujuannya supaya ganjaran ibadah kita ini murni. Ganjaran pahala yang namanya puasa ini Pak, apalagi Ramadan luar biasa. Ramadan ini VIP dikasih sama Allah. VIP, bulan penuh dengan keberkahan, syahrul mubarak kata Allah. Masya Allah, hadis kunci lagi. Sudah belum bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan pengampunan, bulan yang dimana ketika kita melakukan perkara sunnah, ibadah sunnah, tapi diganjarnya sama Allah berkali-kali lipat seperti kayak kewajiban. Apalagi kita melakukan yang wajib, yang sunnah dikasih sama Allah di bulan Ramadan. Nah salah contoh begini, ketika ingin melaksanakan sholat tahajud di hari-hari yang biasa, maka itu kita disunahkan untuk tidur dahulu ya, sholat tahajud. Tapi begitu masuk bulan Ramadan mah turun orang tahajud boleh. Luar biasa Ramadan. Bulan biasa mau sholat tahajud, sunahnya kita disuruh tidur dulu.
Barang bulan Ramadan mah Masya Allah yang setiap detiknya Allah Karim, pengampunan, ganjaran pahala luar biasa. Belum lagi dengan salah satu begini, ketika kita tidak puasa, kita ngundang nih teman-teman kita, karena memang kita grup mengadakan yang namanya buka bersama. Memang kebenaran kitanya lagi nggak puasa nih Pak, lagi uzur, entah kita lagi ada suatu penyakit. Singkat cerita Pak, Masya Allah diundang dulur-dulur kita yang lagi puasa. Allah sayang sama kita, yang ngadakan, yang ngadain yang namanya untuk buka bersama, yang ngasih makan orang-orang yang berpuasa, itu ganjaran pahalanya sama Pak, dikasih Pak, tanpa mengurangi orang yang berpuasa. Coba luar biasa. Anak wong sing lagi puasa, arep buka puasa, kita nganeki banyu batalaken dikit, la ilaha illallah, iku gede ganjaranane. Dikorupsi orang pahalane wong sing puasa, orang dikorupsi, laka korupsi. Tetep pokoknya mah tanpa mengurangi ganjaran pahala daripada orang yang berpuasa. Masya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Surga ini Pak, urusannya Pak dibuka lebar-lebar, sedangkan yang namanya pintu neraka ditutup. Laju gimana perkara tengkan dengan yang namanya jin belis ini? Atuh jin itu ya dibelenggu. Tetapi Pak, memang sebenarnya kalau kita berpikir secara lebih dalam, ternyata setan-setan itu yang lebih parah bukan setan-setan yang ada di luar. Setan-setan yang parah itu ketika setan itu menghinggapi di dalam hati kita, menghinggapi di dalam pikiran kita. Ada enggak itu? Waktu ada terus. Maka awas. Lagi puasa jojong ngegibahi uang tuh, Masya Allah. Lagi puasa jojong ngumbar aib perkara yang memang di situ enak amat orang yang gak puasa. Yang diomongin sama kita dia dapat kan ganjarannya tuh. Maka kalau misalnya masih ada dari golongan kita yang masih menjadi artis viral, senajan sing diomongi iku alane si A memengkenen, seharusnya jangan marah, tapi kita harus mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah, memang dari jalan seperti itulah Allah mau ngabisin dosa kita, mau ngurangin ini Pak. Diomongin itu kan lumayan itu ganjaran orang yang sedang berpuasa, kita diomongin aja apa, si anu masuk ini, si anu masuk ini, so ini tuh, Masya Allah. Awas, diusahakan. Jadi nggak boleh ngomongin orang kalau lagi waktu puasa, ya nggak boleh. Ya kalau bisa habis puasa aja jangan. Laju nanti berpikir, oh iya lagi puasa nggak boleh ngomong. Berarti kalau udah selesai buka boleh. Nah jangan itu mah. Kalau bisa jangan tuh. Ngegibah ini Pak, Masya Allah, hitungan daripada pembalasan di dosa gibah ini luar biasa. Lebih parah daripada dosa zina, lebih parah daripada dosa maling. Sama urusan gibah mah gini, ketika kita banyaknya dosa kita ini sama Allah, sebanyaknya dosa kita sama Allah, ketika kita datang sama Allah Pak, kita istighfar, kita taubat sama Allah, diampunin Pak, diampunin. Lah barang kita duwe dosa karo batur, repot batur mah. Kerok belum bisa kita menyelesaikan perkara kita nanti sama Allah sebelum kita menyelesaikan perkara kita sama dulur-dulur kita. Utang piutang, iya. Fitnah, iya. Sampai sana bagaimana? Nah, andai kata si A ini mempunyai pahalanya banyak, ganjarannya banyak, ahli ibadah, tapi tanpa disadari dia juga suka punya dosa yang namanya ngegibah. Yang digibahi ini memang orang yang mungkin belum mendapatkan hidayah, maut dua-duanya. Begitu mau di sana itu di sidang ini Pak, lanjut kata si B, saya ini nggak terima, nggak ikhlas kalau si A ini masuk.
ke dalam salah satu rahmat-Mu ya Allah. Kenapa? Karena sewaktu di dunianya Pak, si A ini Pak fitnah saya. Di dunianya Pak, dia ini ngejatuhin karakter saya. Terus apa yang dilakukan Pak? Yang dilakukan sama Allah Pak, akhirnya pahala ganjarannya si A tadi dikasih untuk nebus untuk si B. Terus kata si B, selesai belum B? Belum, masih ada lagi dosanya si A ini Pak. Dosanya si A ini pernah seperti ini sama saya. Hingga apa Pak? Ketika pahala ganjaran si A ini sudah habis, akhirnya seluruh dosa kesalahan si B diberikan kepada si A. Maka itu digambarkan sama Allah, itu salah satu manusia yang muflis, manusia yang rugi. Di dunia ini wis kismin, la ilaha illallah. Ning akhirat pada kismin. Sing endi wong sing kismin Pak? Ya Allah Pak. Orang yang kismin, paham ya kismin mahnya? Nyaunya kismin ya. Apa kismin itu? Kismin itu orang yang enggak punya apa-apa Pak. Fakirnya tapi parah fakirnya ini. Kismin di dunia mah mudah-mudahan kita masih ada ganjaran pahala ini Pak. Tapi kalau kismin kita dibawa sampai ke akhirat, waduh bahaya ini. Terutama bagi orang-orang yang suka ahli ibadah, tapi ahli ibadahnya cuma sebatas di lisan. Tobatnya tobat sambel. Tuh, we are Ramadan ke. Wih, beneran. Wapi disediakan tuku koko, tuku samping, tuku gigi. Ilaha illallah. Bagus kayak mengkonone mah bagus Pak. Ramadan ini dari sekarang kita imajinasi kita melayang jauh Ramadan itu. Senangnya menyambut datang bulan Ramadan. Pak, jasad kita sudah haram disentuh dengan api neraka. Demen doang ki, waduh sedalam maning arep Ramadan, sedalam maning arep taraweh. Ya Allah, demennya aja ini Pak. Kita dari sekarang sudah mengatur mungkin program-program kita untuk bulan Ramadan. Itu diganjar sama Allah, malaikat rahmat tuh. Nanti bulan puasa lah, aturlah jadwal imamnya, aturlah jadwal yang jadi bilalnya. Nanti beginilah ngambil wudhunya kalau bisa supaya enggak inilah. Tuh. Maka salah satu sunnah yang paling luar biasa menghadapi yang namanya bulan Ramadan, kita persiapkan yang namanya ilmu pengetahuan. Dari dulu memang seperti ini. Kita kumpulkan bersama, ngobrol sama ulama, kita nanya perkara-perkara di bab puasa. Kalau sekiranya masih ada yang masih ragu, Pak. Jadi di sini judulnya kita ini muzakaroh, sama-sama belajar ini Pak, sama-sama belajar ini Pak. Karena pada hakikatnya tolabul ilmi ini Pak, masya Allah, ganjarannya luar biasa. Tolabul ilmi ini ganjarannya luar biasa. Entah kita di sini ngobrol masalah fikih, masalah tentang amalan-amalan nanti di bulan Ramadan, masalah-masalah yang biasanya kadang nanti kena mutorot. Awas, ada pengantin baru enggak? Di sini ada pengantin baru? Enggak ada yang namanya di aki-aki keren ya. Pengantin lama. Nah, salah satu contoh bagi pengantin baru atau yang memang pengantin kawakan, ini pengantin kawakan kabeh. Awas ini Pak, dikasih sama Allah waktunya Ramadan malam ini. Di waktu malam apapun perkara yang memang di situ dimubahkan untuk melakukan, maaf bukannya jorok, mencubu. Kalau malam itu boleh. Tapi kalau di waktu yang ketika sudah masuk puasa, imsak itu Pak, mau selesai sahur, walaupun nggak puasa gitu, kalau bisa jangan bayar. Waduh, ganjarannya pidianya gede itu. Ganjarannya gede. Nanti kalau sampai melakukan perkara seperti itu, puasanya double. Kalau enggak nanti kita ngasih makan pakir. Tuh. Awas, jadi jangan main berantem-beranteman sama istri di waktu siang, sore. Kemana Ustadz? Sayanya nggak puasa, istri saya nggak puasa juga. Ya jangan. Jangan. Tuh, nggak puasa lah.
nggak apa-apa berantem-beranteman, jangan. Bulan Ramadan masa nggak tahan sih, ya Allah ya. Tahan. Bukan wedi pengantin baru Pak RT kan mengkonon gun kirim lagi ngobrol ikir pada kita niati belajar Bu. Kita jadi ngene bab-bab sing memang bener-bener iki kudu di portal Bu. Bukan ngarane uang ya main lapas main tangting bae, la ilaha illallah. Ya di wudhu kemarin kita sudah menjelaskan, nah di perkara hari ini pun, nah mental kita persiapan Pak ini Pak, niatnya Masya Allah ya. Bagaimana tentang seseorang yang memang ketika dia sudah punya kerja berat, puasanya bagaimana itu Pak? Nah bagi orang yang pekerja berat, pekerja yang memang di situ mungkin entah itu kerja bangunan, mungkin itu kerja nelayan, kerjanya berat bener Pak. Tetap malamnya dia begitu itu harus tetap melakukan yang namanya niat ya Pak ya, niat. Bagaimana nanti ke depannya itu keme udah siangnya ini nggak kuat kayak ini, apapun bentuknya diusahakan malamnya tetap kita mulai niat. Kalau malamnya sudah kita niatkan, besok nggak puasa lah tuh, awas dosa begitu, nggak boleh. Niatnya dimantepin sama kita. Berpikir si Ramadan ini kan suwe nonggo niki. Ramadan ini dikasih sama Allah bulan VIP. Bulan penuh dengan keberkahan, rezeki, ya Allah. Gawe orang gawe Ramadan mah tenang baik, aja khawatir malam takbiran. Ya Pak Ketua, ada Pak Ketua kita mah bodo amat. Malam takbiran, jangan pernah khawatir Pak. Di bulan Ramadan apa yang gak dikasih sama Allah? Rezeki dikasih, Masya Allah. Wake, uang sing dagang itu agangku, tapi tetap banyaknya orang dagang tetap untung dikasih sama Allah bulan Ramadan Pak. Nggak ada ceritanya kita rugi. Orang bulan penuh dengan keberuntungan itu Ramadan Pak. Kita isi yang benar. Khatamkan Al-Quran kalau memang bisa, kan begitu. Al-Quran malamnya kita jaga. Malam-malamnya itu Pak, kenapa coba kurang apa Allah? Allah kasih di bulan Ramadan ada yang namanya satu malam, yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya Allah siji bulan baik ya. Iki mas 1000 bulan bayang akan baik ciku. Kurang apa kin Allah. Makanya di dalam surat Ar-Rahman Allah pun mun bahasa kasarin jaring wonge maupun waleng pun kesel ngedeleng kita kin orang pernah bersyukur. Di satu sisi diingatkan wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Pak, belajar bersyukur Pak. Hari ini kita bisa kumpul di sini nih Pak. Belajar bersyukur sekecil apapun nikmat yang dikasih sama Allah, terutama nikmat kesehatan ya Allah. Hari ini khayalan sudah banyak menghayal sampai bulan Ramadan. Ramadan ini kan sudah ditentukan ini Pak. Maka sangat bersyukur ketika pada malam hari ini hingga nanti kita masih bertemu dengan bulan Ramadan ini Pak. Itu harus kita syukuri. Kan gak pernah kita tahu. Hampura ini mah bukan anak uang sing wis duwe program lah. Ramadan arep dagang dugan lah engko ning garuntang ning pahoman. Ujung-ujung Israel silaturahim. Nah. Ya kan sing ngarane golon nafsin dha'iqatul maut masa apa sing bero. Apa kita wis kode kecil Israel kita lagi usaha iki wis toko dugan, toko tempat, toko iki arep dagang dugan Ramadan. Ya arep ngono Israel mah. Wayahe balik. Maka kita diperbanyak gunakan baca yang tadi itu Pak. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikanlah keberkahan di bulan Rajab ya Allah. Wa Sya'ban dengan bulan Sya'ban yang paling mahal di sini. Wa ballighna Ramadana ya Allah, sampaikanlah umur kami ya Allah dengan bulan Ramadan ya Allah, bulan Ramadan. Waghfir lana apa sih Pak pinang ini Pak? Waghfir lana dzunubana.
Tidak ubahnya seperti dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau puasa Ramadan, kalau puasa diwajibkan, itu endingnya nanti Pak, finalnya di la'allakum tattaqun, maka ini pun sama. Kita lagi dididik sama Allah supaya bisa menjadi manusia yang bertakwa. Tuh, manusia yang bertakwa. Nah, nanti di bulan Ramadan masuknya biasanya kita sorenya kan melakukan yang namanya mandi keramas ya biasanya ya. Kamu zaman pengen ya biasanya neng kali akar apa nih ngendi bangunku begini Arab sahur je begini Arab sahur itu bagian daripada khoriqul adat al-adat. Jadi yang namanya al-urf, hukum adat kebiasaan ini Pak, kan gini Pak ya, di dalam Islam ini kita punya agama ini Pak enggak kaku Pak, enggak kaku. Maka kalau kita belajar ilmu fikih, enggak belajar usul fikih, wah pincang. Kemana-mana yang kita lihat ketika yang dilihat sama kita beda, maka kadang-kadang tanpa disadari kita berpikir bahwa yang beda itu yang salah, yang benar itu saya. Nah ini bahaya. Tuh, maka adanya yang namanya belajar ini di sini. Berbeda-beda pendapat itu bukan hanya dari sekarang, tapi dari zaman dahulu Pak. Terjadinya beda pendapat ini ketika kita punya Rasul ini wafat. Zaman Abu Bakar As-Siddiqnya, Umar bin Khattabnya, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu sering berbeda pendapat, tapi orang ribut, orang musuhan. Iki majalah orang lah. Sira mah tarawih ini 23, kita mah 11. Teruslah sira-sira kita wis aja mengkonon gitu. Jadi berbicara masalah berbeda pendapat, bahkan nanti masuk di dalam perkara-perkara yang namanya amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, diusahakan Pak, jangan sampai ini kita merusak perkara amalan-amalan ibadah kita, pahala kita yang sudah mau dikasih sama Allah. Kita ngomongin si A, B, C, D, sudah kita jalankan aja. Kita jalankan, yang penting semuanya itu ada sanadnya, sambung dengan guru-guru kita bersambung dengan para ulama-ulama kita yang terdahulu, hingga ulama-ulama yang terdahulu tadi itu bersambung juga kepada para imam, hingga kepada sahabat dan nabi. Nah, mungkin sampai ini masih banyak perkara, nanti sedikit lagi kita bahas ini ya Bapak Amin ya. Kita ngobrol apa yang harus kita obrolkan. Nah, mudah-mudahan niatnya di sini kita sama-sama belajar, sama-sama kita membahas. Kalau kata bahasa Bapak Muhammad Amin, mungkin ada sesuatu perkara yang masih diragukan. Nah, mudah-mudahan malam ini judulnya kita ngaji, judulnya kita muzakaro. Nah, mungkin ini aja dulu ini materinya ini. Nah, sekiranya ada daripada rombongan warga kita di sini ini Pak, ada yang ingin bertanya gitu, silakan.